Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berloyal terhadap ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Lagi? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan agar bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur itu harus kita syukuri pula. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau coba-coba menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian gak akan bisa menghitungnya. Karena kalian bisa menghitung itu adalah salah satu nikmat. Dan kalian bersyukur juga itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita yang pertama itu nikmat, lalu kita bersyukur. Kemudian syukur kita selanjutnya itu nikmat juga, kita bersyukur lagi. Makanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhitung, tidak mampu kita hitung. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetangga kita ada yang hari ini kembali menuju alam akhirat, alam barzah. Maka kita sama-sama doakan, mudah-mudahan orang yang ditinggalkan oleh beliau diberi ketabahan, diberi kesabaran. Dan kita doakan bagi mayit, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan rahmatilah ia, kemudian maafkanlah dia dan ampunilah kesalahan-kesalahannya. Semoga setelah ini kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bertakziah. Dan nanti sunnahnya adalah orang-orang sekitar, tetangga-tetangga sekitar, atau orang-orang yang berkunjung itu membawakan makanan dan menghibur bagi keluarga yang sedang berduka. Bukan keluarga yang sedang berduka dipaksa untuk sibuk menyiapkan makanan bagi orang-orang yang datang. Maka ini sunnah yang sudah banyak dilupakan, bahkan banyak dari kaum muslimin tidak mengetahuinya. Bahwasanya yang sunnah adalah orang-orang sekitar yang membawakan makanan buat orang-orang yang sedang berduka. Adapun orang-orang keluarga yang sedang ditinggalkan, yang sedang berduka, mereka sudah cukup disibukkan dengan pengurusan jenazah. Jangan menyibukkan keluarga yang ditinggalkan dengan harus memasak masakan dan semisalnya. InsyaAllah pada kesempatan ini kita mohon izin melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan saudara yang sedang berduka, tetangga kita, diberi ketabahan, dan mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara yang kita hasilkan. Kita berusaha saling menjaga hubungan baik dengan tetangga. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada bab. Nah, ini babnya makin hangat. Sudah ada di pamfletnya ya. Bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa-apa yang datang dalam masalah ruqyah atau secara bahasanya dalam masalah jampi-jampi dan jimat-jimat. Ruqa adalah bentuk jamak dari ruqyah. Secara bahasa, ruqyah itu artinya jampi-jampi.
Adapun setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ruqyah itu menyempit maknanya. Tapi kalau dari segi bahasa Arab, ruqyah itu sangat luas. Artinya jampi-jampi. Dan dari segi bahasa Arab, yang menjampi-jampi itu bukan hanya ustadz, bahkan dukun juga menjampi-jampi. Mbah dukun baca mantra, kemudian qomat kamit, lalu pasien disembur. Viral sekali itu dulu ya. Nah, itu qomat kamit, jampi-jampi bukan hanya dibaca oleh ustadz saja. Jampi-jampi juga dibaca oleh para dukun dan tukang sihir. Maka ruqyah di bahasa Indonesia dipersempit maknanya. Dipersempit, maka digunakan bahwasanya orang-orang ketika diucapkan ruqyah, maka akan bayangannya langsung, oh ini ustadz membacakan ayat Al-Quran. Sudah nggak ada hubungan sama dukun sama sekali. Ruqyah dan dukun ini jauh sekali. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Adapun dari bahasa Arabnya, bahasa aslinya, ruqyah itu jampi-jampi. Jadi siapa saja yang menjampi-jampi, entah itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, maka ustadz, dukun, laki-laki, wanita, kakek-kakek, nenek-nenek, jadi semua yang menjampi-jampi disebut melakukan ruqyah. Dingin. Afwan. Jangan. Oh, udah dimatiin itu ya? Nggak apa-apa, itu dinyalain. Jadi sudah kita pahami ya. Jadi ruqyah secara bahasa Arabnya itu jampi-jampi. Maka kalau dibilang dukun juga meruqyah, iya, dukun juga meruqyah karena dia melakukan jampi-jampi. Kemudian di bab ini juga dijelaskan wat tamaim, jamak dari tamimah, jimat-jimat. Nah, ini berkaitan juga dengan bab sebelumnya, jimat-jimat. Jadi jimat itu umum. Jadi merepotkan ini. Yang ini nyala nggak apa-apa. Yang ini aja yang kanan. Jimat itu umum. Dilihat dari bahan dibuatnya jimat tersebut. Sudut pandang yang pertama dilihat dari bahannya. Jimat itu umum. Mau bahannya kayu, tulang hewan, rambut hewan, rambut manusia, kain, tanah, batu, air, bahkan wewangian, bahkan sebagian jimat pakai emas. Jadi jimat itu umum. Dilihat dari sudut pandang bahan apa terbuatnya. Sudut pandang yang kedua, jimat itu umum dilihat dari tempat diletakkannya. Mau dia digantung di leher, digantung di gelang, digantung di telinga, diikatkan ke rambut, diselipkan di ikat pinggang, diselipkan di dompet, digantung di ventilasi rumah, ditempel di meja kantor. Selama dia menggunakan fungsi jimat, maka dia disebut jimat. Jadi jimat itu umum dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama bahannya umum, dan sudut pandang yang kedua tempat diletakkannya. Karena di hadis yang pertama ini Syekh menukilkan hadis yang menjelaskan bahwasanya jimat itu digantungkan di hewan ternak. Insya Allah nih para peternak tahu. Kita langsung bacakan hadisnya. Fi sahihi an Abi Bashirin al-Ansari radhiyallahu ta'ala an.
telah sahih dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, bahwasanya sahabat Abi Bashir Al-Ansari seringkali menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, sering bareng Nabi pergi jauh di beberapa safarnya Nabi. Fa arsala rasulan, maka sahabat Abi Bashir bercerita, Nabi mengutus seorang rasul. Rasul secara bahasa apa? Utusan atau orang yang dikirim. Ya, utusan bahasa sederhananya. Maka Nabi mengirim utusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watrin. Tugas utusan Nabi ini adalah jangan meninggalkan satu jimat pun yang ada di lehernya hewan ternak, yang ada di lehernya unta. Au qiladatun illa kutiat, atau jenis jimat apapun yang dikalungkan di leher hewan ternak kecuali utusan ini memutusnya. Jadi nggak urus ini punya siapa, udah langsung putus jimat. Karena di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka kan banyak yang memanah. Jadi termasuk budaya yang baik adalah memanah. Bahkan salah satu sunnah Nabi SAW memanah. Dahulu para penggembala ini mereka sering membawa busur panah. Dan ketika mereka memiliki busur panah yang sudah tua, talinya akan mengendur. Yang sudah tahu panahan insya Allah tahu rasanya bagaimana tali string busur itu mengendur. Dia biasanya 3 bulan atau 6 bulan itu sudah mulai mengendur. Kalau sudah mengendur maka busur panahnya akan melemah tarikannya. Jadi diganti dengan tali yang baru yang lebih pendek dari itu. Nah, tali busur yang sudah melar ini mereka biasa daripada dibuang, mereka yakini oh ini tali busur ini. Busur itu bisa nyerang, bisa ngelempar anak panah. Apalagi ini talinya. Maka diikatkanlah tali busur yang sudah kendur ini di leher hewan-hewan ternak mereka. Dengan keyakinan bisa menjaga, dengan keyakinan hewan ternak mereka tidak akan diganggu jin atau tidak akan diserang oleh binatang buas. Maka ini adalah sebuah kesyirikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus seorang utusan. Ini ketika safar, berarti di kampung orang. Kalau di kampung sendiri mungkin, ini di kampung orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam utus utusan, kamu copotin jimat-jimat yang ada di leher-leher kambing di Rebongodus ini. Bayangin nanti orangnya yang lihat, orang yang punya lihat gimana. Maka ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Kalau kita mungkin orang nggak kenal kita, tiba-tiba main mutusin aja kalung kambing, antum bisa dipidanakan nanti. Jadi hati-hati mengamalkan hadis ini, kecuali antum punya kedudukan. Maka hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja perhatian sama jimat-jimat yang digantung di hewan ternak, maka apalagi dengan jimat-jimat yang tergantung di orang-orang. Di hadis sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membaiat seorang laki-laki karena di lehernya masih ada jimat. Dan di hadis yang sebelumnya juga bagaimana para sahabat memutuskan langsung benang-benang jimat yang ada di tangan-tangan orang-orang yang masih memakai jimat. Maka jimat itu syirkul asghar atau syirkul akbar? Secara umum orang-orang yang memakai jimat itu terjatuh ke dalam syirkul asghar. Salah satu pelanggarannya kenapa disebut syirkul asghar? Kan mereka nggak nyembah jimatnya. Kenapa disebut syirkul asghar?
memberi kekuatan, memberi ahsan. Karena dia meyakini jimat ini sebagai sebab apa yang dia inginkan. Oh, akar bahar, ini sebab saya kuat. Padahal secara sains itu tidak bisa dibuktikan. Sesuatu yang bukan sebab, lalu dia yakini ini sebab, inilah yang menjadi permasalahannya. Jadi dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Sepatu kuda ditempel di ventilasi rumah, dia meyakini ini sebab keselamatan. Kalau secara akal sehat manusia, secara sains tidak bisa dibuktikan. Kok bisa sepatu kuda bisa menolak mara bahaya? Maka dia telah menetapkan sebab, meyakini sebab, padahal itu bukan sebab. Disitulah letak kesalahan dan kekeliruannya. Sama seperti bab tatoyur. Antum kalau tahu istilah tatoyur apa? Menganggap sial. Tatoyur diambil dari kata toirun, burung. Orang-orang Arab jahiliyah sebelum ngadain acara, misalnya mau ngadain walimah atau sebelum pergi bersafar, megang burung di tengah pintu, kemudian dilepas. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini pertanda baik. Kalau burungnya terbang ke kiri, ini pertanda buruk. Itu namanya tatoyur. Menganggap sesuatu sama ini seperti jimat. Dia menganggap burung ini sebagai sebab sial dan tidaknya, padahal itu bukan sebagai sebab atau tanda. Ada cicak ketika ngomong, oh benar ini yang kita omongin. Apa hubungannya? Ini namanya tatoyur. Nabrak kucing. Kucingnya kalau nggak dibungkus pakai baju yang dia pakai ketika itu, maka bisa sial. Apa hubungannya? Jadi orang-orang yang terlalu mendalami mitos-mitos dan tahayul bisa dikatakan orang-orang yang kehilangan sebagian akal sehatnya. Karena orang yang rasional saja bingung kalau mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Sebelum lanjut, Nabi SAW terkadang ngutus utusan. Di hadis bab-bab yang sebelumnya kita tahu bahwasanya Mu'adz bin Jabal diutus untuk berdakwah kemana? Ke Yaman, untuk mendakwahi ahlul kitab. Jadi hikmahnya dalam Islam itu perlu adanya orang-orang kepercayaan, biar bisa diutus, biar nggak selalu kita. Perlunya ada murid-murid spesial. Oh, kamu ngajarin daerah sana. Oh, kamu berdakwah di daerah sana. Oh, kamu mutusin jimat yang di kambing-kambing semua, keliling cari kambing yang pakai jimat. Oh, kamu cari masyarakat yang pakai gelang-gelang jimat di tangannya, kemudian dakwahi. Itu utusan. Dan dalam sebuah hadis an Abi Hayyaj Al-Asadi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah. Mau enggak saya utus kamu? Ali bin Abi Thalib berkata kepada seorang sahabat, Abil Hayyaj Al-Asadi, mau enggak saya utus kamu sebagaimana Nabi dulu utus saya? Nabi pernah utus saya dengan tugas ini. Sekarang saya mau utus kamu dengan tugas ini. Mau enggak? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, alla tada' timthalan illa tomastahu. Janganlah kamu melewati suatu patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa, gambar hewan, gambar manusia, kecuali kamu hancurkan patung tersebut. Setiap kamu lihat patung, kamu hancurkan. Itu wasiat dari Nabi SAW. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan janganlah kamu menemui kuburan yang melebihi sejengkal kecuali engkau ratakan dengan tanah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Al-Habib, ketuanya seluruh Habib. Maka lucu kalau ada Habib-Habib yang sibuk membangun kuburan dengan megah, membangun semen di atasnya, atau bahkan dibangun gazebo di atasnya. Ini sudah berlebihan.
Syariat Islam itu kalau ada kuburan yang tinggi melebihi 1 jengkal diratakan. Ini wasiat Nabi. Ketuanya para habib. Ada habib yang lebih keren dari Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Ada habib yang lebih pintar dari Nabi? Tidak ada. Maka kalau ada habib ngaku-ngaku habib, kemudian sangat mengagungkan kuburan, membangun kuburan, meninggikan kuburan, maka habib ini telah melenceng dari ketuanya para habib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana kuburan itu 1 jengkal? Dari hadis Jabir bin Abdullah. Beliau menjelaskan setelah wafatnya Nabi bagaimana kondisi kuburan Nabi SAW. Kuburan Nabi SAW itu tidak melebihi nahwan min shibrin, tidak melebihi 1 jengkal orang dewasa. Jadi patokannya 1 jengkal orang dewasa. Kalau 2 jengkal ratakan. Ada semennya ratakan. Itu perintah dari Nabi SAW. Lalu gimana dengan kuburan Nabi SAW yang sekarang? Yang jadi dalil adalah kondisi kuburan Nabi SAW di masa para sahabat. Karena di masa itu orang-orang yang faham syariat yang telah menguasai daerah tersebut. Adapun 1400 tahun setelahnya telah berlalu orang-orang yang menguasai daerah-daerah tersebut, yang mengambil kebijakan di daerah tersebut adalah orang-orang yang kurang memahami dalam syariat. Kalaupun sebagian para ulama telah menasihatkan, akan tapi di antara mereka ada yang meninggalkan nasihat para ulama. Akhirnya jadilah seperti ini. Yang pernah haji tahu ya, kondisi kuburan Baqi bagaimana? Rapi, nggak ada semen. Ada yang semen nggak? Kemudian dikasih marmer, nggak ada ya. Kuburan Baqi itu rapi. Makanya ketika kerajaan Saudi menguasai Saudi Arabia, salah satu hal yang dilakukan oleh raja ketika itu adalah meratakan kuburan-kuburan. Salah satunya di Baqi itu diratakan, yang lebih sejengkal diratakan. Mau kuburan ulama, kuburan ustadz, kuburan pembantu, kuburan OB sama. Jangan karena pembantu harus rata, karena ulama harus tinggi, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kuburannya tidak melebihi 1 jengkal. Itu hadis tentang utusan. Jadi seringkali Nabi SAW mengirim utusan. Berapa menit lagi jemaah? 10 ya? Cepat sekali ya? 10 menit. Baik, kita langsung ke hadis berikutnya. Nah, ini yang tentang ruqyah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, ruqyah-ruqyah, wat tamaima, dan jimat-jimat, wat tiwalata, dan pelet, syirkun, tegas, to the point hadisnya. Jampi-jampi, jimat-jimat, dan pelet itu syirik. Maka di hadis ini disebutkan jampi-jampi secara umum. Kemudian para ulama membawakan dalil bagaimana hukum jampi-jampi dengan Al-Quran. Hadis dari Auf bin Malik, kunna narqi fil jahiliyah. Dahulu sebelum masuk Islam, di zaman jahiliyah kami meruqyah, kami menjampi-jampi juga. Orang sakit kami jampi-jampi. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Wahai Nabi, bagaimana pendapat Anda tentang jampi-jampi kami? Kami sering jampi-jampi bahkan sebelum masuk Islam. Kami sering ngeruqyah. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Coba tunjukkan, perlihatkan cara ruqyah kalian kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan jampi-jampi selama jampi-jampi itu tidak mengandung kesyirikan. Jadi ini hadis yang tegas yang menjelaskan bahwasanya ruqyah dengan Al-Quran itu tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Dan banyak nanti hadis-hadis yang lain. Untuk
mengefisienkan waktu, kita langsung jelaskan syarat ruqyah yang dibolehkan. Nah, ini penting, perlu dijelaskan. Insya Allah pekan yang akan datang kita jelaskan lagi. Kapan ruqyah itu dibolehkan? Syarat yang pertama, ketika dia menggunakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau asma'illah, nama-nama Allah yang husna. Jadi syarat yang pertama, dia tidak lepas dari dalil. Entah dia pakai ayat, pakai doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Syarat yang kedua adalah menggunakan bahasa Arab yang fasih atau bahasa-bahasa yang difahami. Ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah, hilangkan penyakit dari dia. Itu boleh ruqyah seperti itu, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa-bahasa yang dipahami. Kalau sudah memakai bahasa-bahasa yang tidak difahami, maka itu patut dicurigai mengandung kesyirikan. Berekal ake. Nah, ini bahaya. Biasanya budaya orang Bima itu di doa-doanya banyak bareka-barekanya. Kemudian nama-nama yang disebutkan adalah nama-nama yang tidak dikenal. Bahkan dipakai bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh orang secara umum. Maka ini telah keluar dari syarat dibolehkannya ruqyah. Apalagi sebagian orang, kita tanya, dia cerita, Ustadz, saya berobat ke Ustadz sana. Kemudian ketika saya tanya ustadznya, Ustadz tadi baca apa saja? Dikasih tahu baca surat ini, baca surat ini. Tadi saya dengar Ustadz ada doa bisik-bisik, ajarin dong saya doanya. Oh, nggak boleh, itu rahasia. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah main rahasia-rahasiaan, itu sangat-sangat dikhawatirkan ada kode-kode khusus untuk memanggil bangsa jin. Wallahu ta'ala alam. Hati-hati, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi ruqyah ini rawan. Kalau nggak syariah, dia bisa jatuh ke dalam syirkiyah. Maka harus dengan bahasa-bahasa yang dipahami. Syarat yang terakhir, ruqyah itu berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menggantungkan diri kepada peruqyah. Yang menyembuhkan bukan peruqyah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang diruqyah tidak sembuh. Banyak. Karena Allah yang menyembuhkan, Allah yang berkehendak. Bisa sembuh, bisa tidak, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tapi Syekh Ahmad Az-Zaghabi dalam kitabnya As-Sawa'iqul Hariqah mengatakan, ruqyah itu berpahala. Mau orangnya sembuh atau orangnya tidak sembuh, ia tetap berpahala. Karena ruqyah adalah ibadah, dan dengan itu seseorang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut meruqyah. Nanti kita ada ini ya, praktek ya. Sedang sering praktek kan di masjid ini ya? Nah, sudah sering praktek. Ada yang kena sihir enggak? Jangan takut. Ruqyah orang kena sihir itu lebih gampang daripada ruqyah orang kena jin nasab. Jin nasab, jin turun-temurun dari nenek moyang, dari orang tua, kakek, buyut. Ruqyah orang yang terkena sihir itu insya Allah jauh lebih gampang. Insya Allah kita, mudah-mudahan pekan depan kita praktek. Sekaligus kita berikan contoh-contoh penerapan ruqyah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ada yang pakai tanah, ada yang pakai sedikit tiupan, ada yang pakai dielus, ada yang pakai dengan pukulan-pukulan ringan. InsyaAllah ta'ala pada pekan yang akan datang kita bahas lebih detail sedikit tentang ruqyah ini. Mudah-mudahan kita bisa praktek langsung InsyaAllah ta'ala. Jadi kalau ada yang anak umumin lagi, bahaya nih, tirame besok. Kalau ada yang mungkin sakit dan tidak terdeteksi oleh medis, mudah-mudahan pekan depan bisa hadir ya. Kalau ada yang sakit seperti itu, pemirsa di rumah, ana harap laki-laki, jangan perempuan, ribet kalau perempuan. Laki-laki saja ya. Gimana syutingnya nanti kalau perempuan, ribet, harus ada mahram dan misalnya. Kalau ada yang sakit-sakit, sering mimpi buruk, mimpinya terulang, merasa was-was. Ada kemarin orang
seorang perawat di rumah sakit sini, tetangga juga, jadi curhat. Saya ini Ustadz udah periksa darah, udah ronsen, udah semua Ustadz. Kata dokter normal semua. Tapi saya kalau di rumah sering pingsan. Kemudian di rumah itu was-was, selalu ketakutan. Mau ada orang, gak ada orang, tetap ketakutan, was-was, kayak ada yang ngikutin. Kalau keluar rumah saya enjoy, jalan-jalan ke warung, ke rumah tetangga, biasa aja, sehat. Tapi kalau di rumah sendiri itu was-was luar biasa. Ternyata malahan kata dokter yang meriksa saya, disuruh coba ke rumah sakit jiwa. Jadi saya ketawa, Ustadz, masa saya disuruh ke rumah sakit jiwa, Dok? Saya tahulah diri saya gimana. Lalu alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah mudahkan proses ruqyahnya. Ketahuan ternyata memang ibu ini diganggu oleh jin. Jadi sering ke kebun. Di kebun itu ada pohon asam yang besar. Di situ di bawah pohon asam itu beliau sering masak-masak, asapnya ngepul ke atas. Dan ini juga pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau masak, buang air panas, buang sampah di tempat-tempat yang memang tidak ada banyak orang di situ, ucapkan bismillah. Bahkan di tempat cuci piring saja itu hati-hati, sembarangan buang air panas. Banyak orang-orang yang diganggu jin, khususnya ibu-ibu, karena sembarangan buang air panasnya kena jin. Makanya cukup ucapkan bismillah. Jadi ibu ini diganggu sama setan penunggu pohon asam, hencafu mangge. Dan setelah diruqyah, ini lucunya jamaah, antum akan tahu bahwasanya jin itu sifat asalnya kadzub. Sangat banyak berbohong. Jin ini udah masuk Islam, udah ampun-ampun sudah masuk Islam, alhamdulillah kita dakwahi, tapi masih sempat berbohong. Ketika itu kita kasih madu karena dia masih nggak mau keluar, padahal sudah masuk Islam, kita kasih madu, kita ruqyah sedikit. Dibacakan ayat-ayat tentang makanan penduduk neraka. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum ta'amul athim, makanan bagi para pendosa. Dijelaskan di ayat itu tentang lambungnya para penduduk neraka itu seakan-akan mendidih, melepuh ketika makan buah itu. Tapi mereka mau nggak makan, kelaparan. Akhirnya mereka makan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Insyaallah kita lanjutkan. Penasaran? Curhat, konsultasi kayaknya. Anda nyontek dulu pertanyaannya kali gitu. Apa tanya? Konsultasi. Kayaknya bisa diajak ke depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaysia kayaknya. Asyhadu an la Gimana jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Masuk itu jangan begitu jarinya ya. Asyhadu an Jangan gitu jarinya. Itu dilihat orang sekota Bima nanti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah.
Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya. Enggak apa-apa. Yang penting yang hadir. Yang hadir ini lebih penting dari yang tidak hadir. Karena yang dapat banyak keutamaan itu yang hadir. Keutamaan didoakan malaikat, keutamaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di hadapan para malaikat, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Baik. Kita lanjut cerita atau jawab pertanyaan tadi jemaah? Lanjut ceritanya ya. Tadi henca fu mangge. Tahu dari mana henca fu mangge? Kita awalnya dia ngaku, saya tinggal di rumahnya dia, saya suka di rumahnya dia, makanya saya ganggu dia. Kita nggak boleh langsung percaya ya omongan jin. Hati-hati, jin itu sifatnya kadzub. Setelah kita kasih herbal, karena sudah masuk Islam tapi nggak mau keluar, kita kasih herbal terpaksa. Awalnya kita ajak lemah lembut, kita dakwahkan tentang Islam, kita beritahu bahwasanya ini perbuatan dosa, kamu sudah Muslim, masih nggak mau keluar. Baru kita kasih madu dicampur serbuk bidara atau bidara yang ditumbuk, dicampur jahe. Nanti kita bahas juga sedikit tentang herbal-herbal. Karena ibu ini sakit, sering dingin badannya, jadi kita kasih herbal-herbal yang sifatnya panas. Salah satunya madu dan jahe. Kita ruqyah madunya, kemudian diminumkan. Antum kalau pernah naik bus di tengah jalan, antum sakit perut, gimana ekspresinya? Orang nahan sakit perut gimana ekspresinya? Gelisah, nggak tenang, sakit perut. Sakit kan? Antum kalau lagi kambuh, mahnya gimana ekspresinya? Coba bayangin, seperti itu. Nah, ibu ini, maksudnya jin yang masuk di ibu ini, ekspresinya begitu, kesakitan. Setelah minum madu tersebut, kemudian dia ngomong-ngomong, aduh, antum bisa bayangin gimana perut orang kesakitan. Lalu kita bilang, masih nggak mau keluar? Kita masih banyak obatnya di dalam, masih banyak kita punya herbal. Kalau nggak mau keluar ya selamat menikmati. Mukanya tambah jelek. Kita bacakan lagi ayat tadi tentang syajarataz zakum, buah zakum. Dia mulai mengelus-ngelus perutnya. Kemudian yang bikin anak nggak bisa nahan ketawa ketika itu, dia bilang sambil ngelus-ngelus perut, Ustadz, ini bukan sakit Ustadz, saya ini lapar. Anak ketika itu nggak kuat nahan ketawa. Kok bisa lapar, ekspresinya sampai kayak gitu ya. Suaminya juga yang nemanin ketika itu ketawa terbahak-bahak. Itu tandanya bahwasanya meskipun bangsa jin itu sudah masuk Islam, terkadang mereka nggak bisa ninggalin sifat aslinya, kadzub, sangat banyak berdusta. Baru setelah itu dia, ya Ustaz, sudah saya kalah, saya mau keluar. Rumah saya di sana di pohon Fu Mangge Menayaka. Baru setelah itu dia keluar, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu ini diberi kesembuhan yang sempurna. Setelah itu alhamdulillah kita tanya, sudah tidak ada gangguannya lagi. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pekan yang akan datang kita bahas lebih detail sedikit tentang bab ruqyah ini, sebagian juga dengan metode-metodenya, tata caranya. Insyaallah semoga bisa cukup waktunya dengan dalil-dalilnya. Kemudian kita jawab pertanyaan sedikit. Jamaah yang hadir dulu ada pertanyaan. Tafadhal. Baru nanti yang online. Jadi ada cerita ini. Panjang. Dia punya rumah. Terus datang seorang ini mengatakan, rumah antum ini harus diruqyah. Terus, karena ada buhurnya. Kenapa antum biarkan? Tadi ada apa? Dia orang ini nanya, kenapa antum tahu bahwa di rumah saya ini ada buhur? Nah, terus yang bisa menghilangkan buhur ini hanya saudara saya. Iya. Dan harus dibatalkan dari
luar Bima. Iya. Sampai orang ini curiga, jangan-jangan antum sendiri yang membuat kubur di sini. Iya. Nah, gimana itu, Ustaz? Taib, ahsan, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bagus ya. Ada orang, kemudian didatangin seseorang, katanya rumah antum ini ada buhulnya, harus dikeluarkan. Kemudian yang punya rumah nanya, kamu tahu dari mana rumah saya ada buhulnya? Saudara saya bilang. Kemudian yang bisa meruqyah rumah antum ini cuma saudara saya. Kita sudah pernah bahas sedikit ya tentang pembagian sihir. Ada yang disebut sihir ulwi, ada yang disebut sihir sufli. Sihir ulwi adalah sihir-sihir yang digunakan untuk tujuan yang mulia. Istri biar cinta sama suaminya, pelet. Kemudian biar rumah dijaga, tidak kemalingan. Itu kan tujuan-tujuan yang mulia. Ini sihir ulwi. Meskipun tujuannya mulia, tidak mengubah hakikat dari hukum sihir tersebut. Sihir tetap sihir meskipun tujuannya mulia. Kemudian ada yang di sana dinamakan sihir sufli, sihir-sihir rendahan. Biasanya tujuan-tujuan yang buruk, bikin orang sakit, bikin orang lumpuh, bikin suami istri bercerai, dagangan tidak laku, dan semisalnya. Itu sihir sufli. Kalau orang-orang yang bisa menerawang, dalam tanda kutip, misalnya dia di Sumbawa tapi bisa nerawang pasien di Bima, itu adalah salah satu contoh ilmu sihir ulwi, sihir-sihir yang digunakan untuk tujuan-tujuan kemuliaan. Dan ini banyak dipakai oleh orang-orang yang buka jasa pengobatan. Hati-hati kalau covernya ustadz tapi sudah bisa menerawang, bisa melihat tempat-tempat yang jauh, bisa melihat tempat-tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Oh, di bawah tanah di dasar rumah kamu itu ada buhul. Itu keluar dari ranah manusia normal. Ini adalah sihir ulwi, sihir-sihir yang mulia, atau sering juga disebut sihir abyad, sihir putih, ilmu putih. Sama mau ilmu putih, ilmu hitam, kalau minta bantuan kepada jin, syaitan, itu dijatuhi hukum syirik, dosa besar. Meskipun covernya ustadz, hati-hati. Jadi kasus yang tadi ada orang bisa nerawang, itu bisa dipastikan kalau tidak dia mempraktekkan, mempelajari ilmu sihir yang putih tadi, dia ada gangguan di matanya. Atau sering disebut dengan orang-orang indigo. Jadi orang indigo itu bukan kelebihan. Orang indigo itu cacat. Orang indigo itu kelainan dan harus diobati. Makanya kalau punya anak indigo, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh teman-temannya, segera diruqyah anaknya sebelum makin parah. Karena kebanyakan dukun-dukun zaman sekarang, dukun-dukun yang beneran dukun, itu dahulunya mereka adalah orang-orang indigo. Kemudian dia enjoy dengan fasilitas dari jin tersebut, lalu jin tersebut membeli lebih, dan pasti jin tersebut minta bayaran yang lebih pula. Lalu jadilah dia dukun. Makanya hati-hati. Yang kebanyakan orang-orang seperti tadi adalah orang-orang yang ikut zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas dari bangsa jin. Itu kalau sudah main terawang, tinggalkan. Main nerawang-nerawang. Wallahu ta'ala a'lam. Satu pertanyaan terakhir ya dari pemirsa. Badan saya kejap-kejap, apa katanya? Sebentar demam, sebentar sejuk. Sejuk. Oh, dari negeri jiran ya? Dari Malaysia ya. Ada pemirsa dari Malaysia. Gangguan syaitan. Badan saya sebentar-bentar dingin, sebentar-sebentar panas. Apakah ini gangguan dari syaitan? Ana tidak tahu, karena ana tidak bisa menerawang. Yang tahu diri antum sendiri adalah antum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama antum melakukan adalah minta kesembuhan kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Bukan saya, bukan kiai, bukan ulama. Puja, Allah yang menyembuhkan. Kemudian antum ruqyah diri sendiri. Cara ruqyah yang gampang, sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum seseorang tidur, meletakkan kedua telapak tangan seperti orang berdoa, kemudian membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau oleh telapak tangan. Diulangi 3 kali. Itu sunnah sebelum tidur. Dan ini juga bisa digunakan untuk ruqyah mandiri. Antum yang negerinya jauh ya,
tetangga kita dari Malaysia, silahkan praktekkan itu. Atau lebih simpel lagi, antum pakai air, dekatkan mulut ke air, lalu bacakan surah, ayat-ayat ruqyah, surah Al-Fatihah, ayatul kursi, dan ayat-ayat yang sederhana 3 qul tadi. Kemudian nggak usah ditiup, nggak apa-apa karena sudah didekatkan ke mulut, lalu minum. Dan jangan lupa, tidak selamanya panas dingin itu dari jin. Ana juga pernah merasakan, ada sakit namanya tipes. Antum jangan karena dengar tentang ruqyah akhirnya nggak mau periksa ke dokter. Periksa ke dokter, itu salah satu ikhtiar. Tapi yang jelas ikhtiarnya muslim adalah yang pertama dengan kembali kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari kelemahan pribadi saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.